Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatal masyayikh wal habaib, ulama'an al-kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, wabi muqaddimah, murabbi ma'ahad Raudhatul Quran, Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Hamad beserta ibu nyai, keluarga dalem, dan segenap kepengasuhan pesantren yang kita ta'zimkan, yang dimuliakan Allah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang dari jajaran Syuriah Tanfidiyah berikut penom-penomnya, juga pengurus dari Ormas yang berkesempatan hadir, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya yang kita hormati. Sadataz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, ibu, bapak, wali santri, tim keamanan dari TNI Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa adik-adik santri, putra dan putri dari pesantren Raudhatul Quran yang baru khatam 30 juz, baik bil ghaib maupun bin nadhar, yang sangat saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf adik-adik, jangan pernah punya anggapan kalau kalian sudah khatam 30 juz. Tapi
selalu beranggapan bahwa kalian baru khatam 30 juz. Karena sudah khatam dengan baru khatam itu konotasinya beda banget. Kalau sudah khatam itu merasa cukup karena sudah, nggak perlu tambah. Beda dengan baru khatam, berarti masih ada keinginan dan harapan untuk tambah terus. Kalau sudah khatam merasa cukup, tapi kalau baru khatam masih perlu tambahan dan terus tambahan. Kayak punya duit sudah 10 juta dengan punya duit baru 500 juta. Itu kira-kira enak mana? Kalau merasa punya duit sudah 10 juta, itu merasa udah cukup, bahkan kokean, duitku wis 10 yuto. Tapi kalau punya duit baru 500 juta, masih ada keinginan dan harapan untuk bisa tambah terus dan tambah. Bapak dan Ibu, masalah anak juga begitu. Punya anak sudah 2, itu rasanya berat. Anakku wis loro, wis kabotan biayai, wis ngerepoti. Beda dengan anakku lagi 14. Enteng, tambah 2 losin meneh isih sanggup. Nah ini maksud saya, kalau kalian merasa sudah khatam, itu kesannya nggak butuh tambahan lagi. Tapi kalau baru khatam, yang bin nadhar, saya baru khatam bin nadhar. Baru bin nadhar, harus bisa mengejar impian bil hifdi. Saya baru khatam bil hifdi. Baru bil hifdi. Harus bisa mengejar terkait pemahaman sampai nanti pada tingkat pengamalan. Alhamdulillah, ini tadi diawali dengan qori yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi qori tingkat internasional. Mudah-mudahan bisa menjadi pembaca Al-Quran tingkat dunia. Bila perlu sampai tingkat akhirat. Saya sebenarnya malu lihat gebiarnya forum malam ini, betapa yang di belakang saya bukan hanya ganteng dan cantik, tapi merekalah yang akan mampu mempersembahkan mahkota surga untuk orang tuanya. Harusnya di acara seperti ini yang ceramah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Yang layak memberikan ceramah, apalagi disebut tausiah, di acara khataman Al-Quran, apalagi bil hifzi, bil ghaib, itu harusnya penceramah yang sudah menjadi pengamal Al-Quran tingkat dunia. Bukan Anwar Zahid. Kalau Anwar Zahid cuma kul huwailek. Maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Saya bukan ngece ya, sambil nunggu minumnya ditoto, biar lebih fokus ngajinya. Bahkan yang di belakang saya, yang sudah khatam 30 juz bil ghaib, bisa jadi belum bisa membaca Al-Quran. Nesu ya bene. Ngece wong iki.
Leh ku ngapalno petentengan ra karuan. 30 juz wis tak lek kabeh. Sih dilokke urung iso maca. Kebanyakan dari kita baru bisa membunyikan Al-Qur'an, belum bisa membaca Al-Qur'an. Apa bedanya membunyikan Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an? Jelas beda. Kalau membaca itu membaca, kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi maca karo ngunekke kuwi ora padha. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Itu namanya membunyikan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Yen ngunekke niku mindah sengko tulisan nyang ucapan, kuwi jenenge ngunekke. Yen maca mindah saka tulisan nyang ucapan disertai dengan pemahaman. Coba kita selama ini kalau ke Al-Qur'an itu sudah betul-betul bisa mengerti artinya, memahami maksudnya, memahami isi kandungannya apa belum? Halo? Sampun napa dereng? Lah niku berarti dereng maca, nembe ngunekke. Kita baru pada taraf membunyikan Al-Qur'an, belum bisa membaca Al-Qur'an. Karena kita baru memindah dari tulisan ke ucapan tanpa pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kita di antara fungsinya Al-Qur'an itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Qur'an itu hudan lin-nas, memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan secara rinci tentang petunjuk tadi. Wal furqan, dan membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Maka kalau hanya membunyikan itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, entuk ganjaran ning ora entuk pituduh. Padahal fungsinya Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi. Wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Jadi Al-Qur'an itu fungsi utamanya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Al-Qur'an itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Jadi Al-Qur'an itu adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Dalam hidup, Al-Qur'an itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Ngerti pora, tak ngomong ini ya. Kalau nyari alamat ya seperti Google Map. Ibarat orang berkendara, Al-Qur'an itu GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus bisa menjadi fungsi
Kalau kita nyari alamat cukup diketik terek tek terek tek 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 tek, kita akan tepat dan nggak akan tersesat. Itu salah satu fungsinya Al-Qur'an. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Qur'an yang begitu tebal, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Ini salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Sakmono kandele 30 juz, 114 surat bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Nggak ada di dunia ini kitab atau buku apapun yang bisa dihafal di luar kepala dan tidak ada yang kelewatan satu huruf pun kecuali Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba carikan saya kalau ada kitab atau buku yang tebel yang bisa dihafal tanpa satu Al-Qur'an, enggak ada. Maka di mana-mana banyak musabaqah hifdzil Qur'an. Lomba menghafal Al-Qur'an. Kita enggak pernah dengar ada lomba menghafal kitab Zabur, lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Tripitaka, lomba hafalan kitab Weda. Nggak ada, karena memang nggak bisa dihafal. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, sealim-alimnya pemeluk agama nggak hafal kitab sucinya kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an ini anak kecil saja bisa hafal di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang dewasa malah gak hafal. Wong yang guyu. Yang di belakang saya ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik level menjadi hamilul Quran. Bukan hanya hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Iki syaratnya abot nduk. Nah, engko tak terang nomburi-mburi lek waktune cukup. Gak cukup kapan-kapan ngundang maneh. Nah. Lah yang lain setidaknya bisa menjadi qari. Jangan cuma pembunyi Al-Qur'an. Minimal jadi pembaca Al-Qur'an. Karena memang satu sisi Al-Qur'an itu artinya kan bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini laqur'anun karimun, yakti bacaan kang mulya. Nah, pembaca Al-Qur'an itu mempunyai posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dari pembaca Al-Qur'an. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ahlun fil ard faman yarju liqa Allahi falyukrim ahlahu. Lah ngono, gak ngerti yang wis pokoke mantuk-mantuk aku seneng. Nah, kan ben ketara bodomu. Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian pertalian darah, tapi keluarga dalam artian majaziah. Keluarga dalam artian diperhatikan, dimuliakan, disayangi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dirahmati, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah.
Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah. Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam. Lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Alladzina yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an pagi dan sore, artinya rajin membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an dan bisa membaca Al-Qur'an diakui sebagai keluarga Allah. Artinya benar-benar diperhatikan, benar-benar disayang, benar-benar dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia. Ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Mas, menawa sampeyan benjing sida ten swarga, menawa sida taman titeni di surga itu ada pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Siapa pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat? Adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Sampeyan selama ini dengernya kan malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet. Apan wis ono instruksi trompet disebul kiamat. Nah, makanya saya pernah ditanya, lho jarene Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Iya, nopo. Nek trompetnya disebul kiamat. Iya terus. Nah, saiki nyapa penggaweane Israfil? Tak jawab, yo ngresiki trompete. Ngresiki trompete. Cek gak tayengen. Engko lek gak diresiki trompete tayengen pas disebul muni seprapat. Berarti kiamatnya lah cuma seprapat. Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter. Makanya dikai tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya wis dimut. Lho iya. Hadisnya sahih. Trompetnya Israfil wis dimut, kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Engko pas Israfil terpapar Omikron yo gawat. Atek watuk ngok entek Semarang. Bojonegoro aman. Nah, terus di surga besok itu ada agenda istimewa. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga mengadakan perjamuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saben dinten Jumat niku yazurunallah. Penduduk surga niku sowan bareng-bareng menghadap Allah, berhadapan dengan Allah dan langsung bisa memandang wajah Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling agung di surga. Nikmat yang paling indah. Nikmat yang paling dahsyat di surga adalah memandang wajah Allah. Itu agendanya setiap hari Jumat. Terus dikai acara seremonial. Ya, pembawa acaranya malaikat Jibril. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongnya. Serius. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga itu yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud diberi mukjizat kitab Zabur. Pedomannya Nabi Dawud dan umatnya kitab Zabur. Tapi besok sebagai pembaca di
ning swarga sebagai qori. Nabi Dawud yang dibaca adalah Al-Qur'an. Kan Nabi Dawud itu salah satu mukjizatnya suara. Suaranya Nabi Dawud itu Masya Allah merdu, luar biasa. Nabi Dawud ini misalnya baca takbir Allah bisa didengar sampai Bojonegoro. Wong nduk Semarang. Top suaranya Nabi Daud. Kalau lagi dikerasin, Masya Allah. Nabi Daud di bawah pohon, di atas petit ada burung. Ning ndukure wit ngono petit ya ono manuk. Kok Nabi Daud kepingin manuk kuwi, cukup dehem. Ceblok manuke. Subhanallah. Ya selamat teh wong wedok-wedok kok gak duwe ilmu kuwi. Cara wong wedok-wedok duwe ilmu kuwi bahaya. Ya mlaku papasan karo wong lanang dehem. Ceblok kabeh manuk-manuk. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat. Merdu. Makanya para qori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya sebagaimana engkau telah menjadikan bagus dan indah suara Nabi Daud alaihi salam. Ya sing wis ana modal swarae enak. Lah nek swaramu jebrak ngono iku ya maca donga iku mbok sedina ping 1000 ya panggah jebrak. Nabi Daud kalau membaca Al-Qur'an Masya Allah semua terkesima, semua tercengang sampai sujudnya malaikat pun baca Al-Qur'an. Malaikat nembe sujud niku lho terusik saking nikmate bacaan Al-Qur'an Nabi Daud alaihi salam. Ketika membaca Al-Qur'an, apa yang ada di hadapan Nabi Daud meleleh semua. Watu-watu mencair. Lha nek aku iso ya bahaya, aku maca Qur'an jamaah meleleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Pembaca Al-Qur'an itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Jadi maca Qur'an niku hakikate omong-omongan kalih Gusti Allah. Wong nang iso omong-omongan kalih Allah hebat. Sampeyan lho iso omong-omongan karo wali kota wis gaya wis. Wah, aku mau lungguh karo wali kota omong-omongan suwe, tak jaluk udut barang wong ngono. Iku padahal nembe iso omong-omongan karo wali kota. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur, malah gaya. Apa meneh iso omong-omongan karo presiden, malah gaya. Lha iki omong-omongan kalih Gusti Allah. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Wali Kota, dia orang dekat Wali Kota, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, pasti dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Maka yang paling sering omong-omongan sama Allah melalui membaca Al-Qur'an, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya pantes wong sing ahli maca Qur'an besok di akhirat ndak usah bingung-bingung nyari surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzah, yaumul ba'ats itu udah dijemput panitia dari surga, dijemput, dituntun dijak nyang swarga. Enak. Apa maneh kula ono sing jemput, gak bingung. Halo, masih belum tertarik jadi pembaca Al-Qur'an? Sik. Iya ya ngekei motivasi nunggone wong sing gak patek cerdas iki. Sampeyan pengen keluargane bahagia apa mboten? Pengen uripe bahagia apa mboten? Ana jamune. Apa jamune? Sing jelas dudu beras kencur, dudu temulawak. Salah satu jamune ya Al-Qur'an kuwi.
Apa hubungannya Al-Quran dengan dadekke keluarga bahagia? Ngeten Bapak Ibu. Pilar utama keluarga itu adalah suami istri. Suami ku wong, istri ku ya wong. Lah wong iku asline kuburan. Niki tak sampekne nyang dindi. Wong ku asline kuburan. Dadi sakmene akeh sing teko iki kuburan kabeh iki. Loh, yen ora percaya tolong dijawab. Corong jawab pertanyaan saya. Ibu bapak, panjenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Kuwi berarti rak wis tau ana sapi mati dikubur ning wetengmu. Ya Allah, wong Semarang yang ayu-ayu jebul kuburan sapi. Panjenengan nate dahar daging wedhus napa mboten? Lah nggih berarti niku rak wis ana wedhus mati dikubur ning wetengmu. Tahu mangan daging ayam, berarti ana ayam mati dikubur ning wetengmu. Ya Allah, dadi menungso ki tibake ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan ayam, malah saiki ana wong sing doyan tekek, doyan luwak, garangan, nyambe, kuburan. Dadi wong kuwi asline kuburan. Dadi ana wong lanang rabi karo wong lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Wong lanang karo wong wadon kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Loh. Mlebu kamar wong loro terus pijet-pijetan. Kuwi berarti kuburan pijet-pijetan karo kuburan. Lek mulane aja kaget kadang-kadang ana wong ketemu bojo iso wedi girap-girap. Sing lanang teko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo petuk kuburan. Halo. Guyonan nih berarti ya kuburan guyonan karo ayo to nyaut sayang. Nyaut. Ana wong lanang kok kelon karo wong wedok. Kuwi berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus kae wae leh kelon. Akhirnya iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik ki saya gede. Bareng wis gede terus dibalen meneh. Kuburan cilik mundak gede, baleni kelon meleh metu kuburan cilik meleh. Akhirnya omah iso kebak kuburan. Sak omah ana kuburan 7. Kuburane guyu. Mangkane bapak ampun kaget. Yen siji wektu kurang kele nyambut sampean raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Aja kaget, kuwi tepak metu mak lampire. Ibu nggih ngoten nek bapake nesu-nesu kuwi pas metu grandonge. Lah kuburan niku sifate wingit. Ngertos wingit? Angker. Kuburan niku sifate angker. Ya mesti jare. Kowe nek ngomong ngaku ora angker, nganggep ora angker, engko bengi nyang turu nyang kuburan. Angkere kuburan wilang yen dienggo maca Quran, yen percados manggoleki sekitar kene kuburan sing paling angker kuburan pundi. Engko terus sampean nggeni khataman Quran ping 3 wae. Engko angkere lak ilang. Mula yen pengen angkere ilang, sering-sering nggo maca Quran. Sing marake ati ruwet, sing marake ati susah, sumpek, bingung, kuwi mergo kuburan. Engko yen sing angker-angker iki wis ilang, mesti tentrem, mesti bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Lho, gak entuk suwe-suwe. Kula teruske sakniki. Lah, supaya iso dadi qori minimal. Ayo saiki angen-angen. Wong niku yang dijak ten kene Al-Qur'an ora kabeh nyaut. Ora kabeh gelem. Atau secara umum manusia dalam beragama kalau diajak menjalankan agama itu terbagi menjadi 3. Ada 3 level.
Ini secara khusus lek dijak nang kitab termasuk Al-Qur'an, secara umum lek dijak nindake agama. Ini kalau salah satu ayat dalam surah Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina asṭafaina min ibadina zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Enak kada muni Allah. Kula niku lek ceramah ten pundi-pundi biasane jawarang ngetokke dalil. Ah mergo sakniki acarane khataman Quran yo. Kula maca ayat Quran sithik-sithik. Yo kersane mboten ketara gobloke. Ini asline ya padha karo ngono-ngono kae, padha gobloke kok. Cuma ngene iki penampilane kudu macak pinter. Kudu macak pinter. Meneng wae. Ngene iki ben ora ketara gobloke kok. Itu ada 3 level. Yang pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, zalim yang ngawake dhewe. Ini level terendah. Yang kedua, muqtasid, wong biyen leh maknani mejono. Mejono niku sedengan, tengah-tengah, standar. Nah, level tertinggi, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ibarat orang jalan kalau diajak itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, nggathuk-nggathuke kata-kata ngene iki gak gampang loh ya. Mulane larang. Lek pengen murah yo gak usah ngundang aku. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Lu bahasa Qur'annya kan zalimul li nafsih muqtasid sabiqum bil khairati biiznillah, menganiaya diri sendiri sedengan cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Kalau disederhanakan rendah, tengah-tengah, paling tinggi. Ibarat orang jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Jadi orang diajak ke Islam itu ada yang responnya lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang judulnya Dondong Ngopo Salah. Sing sepuh-sepuh tasih kemutan. Dondong ngopo salah, duku cilik, ngandong ngopo becak, melaku tindak pasar, ora pareng nderek, ora pareng rewel. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan. Dondong apa salah? Ngandong apa becak? Kita disuruh memilih. Pilih dondong apa pilih salah? Pilih ngandong apa pilih becak? Tapi umumnya masyarakat itu enggak milih dua-duanya, yang dipilih malah yang lain. Wong dikongkon milih dondong apa salah, gak milih dondong, gak milih salah, dia milih duku cilik-cilik. Suruh milih ngandong apa becak, dia enggak milih ngandong, enggak milih becak, yang dipilih malah melaku timik-timik. Ini umumnya masyarakat. Loh, rak ditawani toh. Milih dondong apa milih salah? Orang milih dondong, orang milih salah, malah milih duku cilik-cilik. Coba, milih ngandong apa becak? Ngandong, ini tenaga kuda, cepat. Dulu belum ada kendaraan bermotor, pakai andong. Milih ngandong, tenaga kuda, ini yang cepat. Sabiqum bil khairati biiznillah. Atau milih becak, tenaga manusia, tenagane Pak Lekmu.
Ini standar muktasid. Loh, dikongkon milih ngandong apa milih becak, ora milih karo-karone. Sabiqum bil khairati biiznillah atau muktasid, gak dipilih dua-duanya. Yang dipilih malah melaku timi-timi. Dia milih yang zalimul linafsi. Paham betul? Paham betul? Niki ra orang gendah tuh. Padha karo ditawani, kamu pilih ini atau itu. Dia milih atau. Enggak milih ini, enggak milih itu, yang dipilih atau. Bagi piye to? Dikongkon milih sing abang apa milih sing ijo? Kuning. Umumnya seperti itu. Paling tidak kita itu kan standar muktasid, becak, kalau bisa yang cepat. Ngandong. Woi. Sabiqum bil khairati biiznillah. Tapi ndak, malah sing dipilih mlaku timik. Lah mergo mlakune timik-timik, ibu tindak pasar ora pareng derek. Kenapa kok ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Paham po ora ya cak ngene. Lah mlaku timik-timik kok arep nderek. Iki leh dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok. Bengok, mergo mlakune timik-timik. Ngopo mlakune kok timik-timik? Karena orientasinya bukan ibadah. Orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan surga, orientasinya sangat rendah. Wong targete meng kacang karo roti. Iki penting terutama kanggo politisi. Sing derek-derek politik niku lho, penting nih. Jadi leh ngomongi masyarakat yang menengah ke atas perlu dijelaskan ideologi, ide-ide, visi, misi perlu. Tapi leh ngomongi masyarakat sing model ngono-ngono kuwi ora perlu dijelaske ide, visi, misi, ora dong. Ora dong. Kowe nang digawake kacang karo roti, kepilih. Wong ngono modele kok dijelaske ide, visi, misi, ora gawake kacang karo roti, sembako nanti bagi-bagi, suara terbanyak kecekel tangan. Soalnya masyarakat kita itu masih banyak yang berjuang, ya, beras, baju dan uang. Ngapunten. Wong Semarang niku nggih rata-rata do tawadhu, tahu warna duit. Calone sapa, warna duwike apa? Wong leh ditakoni, sok milih sapa? Ya pokoke NPWP, nomor piro, wani piro. Mboten rahasia wong sakniki sholawat nariyah kuwi kalah karo sholawat rupiah kok. Lah wis saiki iya, kuwi nyumbang piro kok cerewet banget. Minimal kita itu sampai di level muktasid lah. Becak standar. Kalau bisa naik ke level sabiqum bil khairati biiznillah. Yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Lah ini butuh proses. Lah prosesnya ngene pesantren. Kalau Al-Qur'an ya digemblengnya di pondok pesantren Al-Qur'an. Dari segi keilmuan yang lain, fun dan disiplin keilmuan yang lain, ya di pesantren-pesantren yang di situ. Soalnya ngeten nggih, kita hidup di zaman seperti ini. Maaf, saya kok ngerasa zaman kita hidup sekarang ini mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ibu bapak, sedulur, jamaah, adik-adik santri, kalau zaman itu bisa kembali. Tapi kalau waktu itu nggak bisa kembali. Iki rada ilmiah iki lek gak tak jelaske ra mudeng kok. Zaman itu bisa kembali. Kalau waktu nggak bisa kembali. Waktu itu sekali terjadi dia lewat wes
dan dia selamanya nggak akan kembali lagi. Itu waktu. Tapi kalau zaman udah pernah terjadi, ada kemungkinan akan terulang, terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Karena waktu itu kaitannya dengan hitungan, kalau zaman itu kaitannya dengan keadaan. Waktu itu kaitannya dengan angka, kalau zaman kaitannya dengan fenomena. Jelas ora cetha, ngono kae jelas ora cetha. Tak kei contoh. Indonesia 145 itu waktu Indonesia merdeka, nggak akan pernah kembali, nggak akan pernah terulang. Tapi kalau zaman penjajahan bisa jadi terulang kembali, dan boleh jadi mungkin sekarang ini juga zaman penjajahan. Mudeng kolonialisme, mungkin penjajahan ekonomi, mungkin penjajahan sosial, mungkin penjajahan budaya. Ngerti porang ini. Saya urang cedok. Makanya ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Ayo iki sing ayu-ayu iki, sapa sing siapa yang ulang tahun langsung tak kasih hadiah. Ayo sapa? Nggak mungkin. Ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Misalnya adik-adik ada yang ulang tahunnya tanggal 20 Agustus 1999. Oke. Kalau nganggep sebagai ulang tahun, iya 20 Agustusnya iya tahunnya. Cetha ora iki? Ulang tahun itu nggak pernah ada sesungguhnya. Karena tahun nggak pernah berulang. Tahun itu waktu. Makanya ya rodok pekok. Loh kok iso ulang tahun? Sampeyan itu lahirnya 11 April 2002 misalnya. Kalau mau ulang tahun ya 11 April 2002 itu. Tahun nggak pernah berulang. 11 Aprilnya iya tahunnya. Kalau zaman dia bisa berulang, bahkan bisa berulang-ulang. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah. Dulu sudah terjadi, ya sekarang mungkin dan sangat mungkin terjadi lagi. Dan mungkin kita sekarang ini juga berada di zaman jahiliyah tanpa kita sadari. Makanya sering anak wong nyebut jahiliyah modern. Understand? Ya Allah, piye ya carane. Wong Jawa kuwi duwe kata-kata wolak-wali ing zaman. Kuwi lho ora ana wolak-wali ing waktu. Wih, makanya tokoh besar itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Rangga Warsita kae piye? Amenangi jaman edan. Yen ora melu edan ora. Jadi sebelum Rangga Warsita, bisa jadi pas Rangga Warsita, bisa jadi sesudah Rangga Warsita. Zaman kok. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang mirip dengan zamannya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dulu yang nakal-nakal, yang selamat, yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang kita bukan tenggelam karena banjir air. Tapi tenggelamnya kita karena banjir kenakalan, banjir kezaliman, banjir ketidakadilan, misalnya banjir kesenjangan, banjir kenakalan remaja, banjir degradasi moral. Yang selamat siapa? Sing gelem melu numpak perahu. Peraune sapa? Nabi Nuh nang ndi nek goleki? Perahu itu adalah pondok-pondok pesantren. Perahu untuk dinaiki, perahunya kudu kuat. Nek perahunya bocor, tenggelam kamu. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Perahunya orang kuat, ojo sembarang pondok pesantren. Ditingali riyen. Pondok pesantren yang bagaimana? Halo, woi, perahunya kudu kuat. Makanya saya ingin maca di medsos ya, ada 198 pondok pesantren yang disinyalir ada kaitannya dengan terorisme. Maaf, rungokke. Tolong jangan dihubungkan terorisme dengan pondok pesantren.
Model piye itu? Kalau ada terorisme itu jelas bukan pondok pesantren. Oknum mungkin, tapi ojo dibawa-bawa pondok pesantren nih. Nesu aku lek ngene. Sik tak genahno sing iki dhisik. Nomor loro nek praune wis kuat, nahkodahe kudu hebat. Praune kuat, tapi lek nahkodahe ecek-ecek, nublek praumu. Nahkodahe kudu sing top. Makanya lek pondok pesantrennya wis bener, yang mengelola pesantren ini juga harus benar. Nyari yang sanad dan nasab keilmuannya nyambung sampai hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sing disinyalir ra tepak-tepak sing jarene rumah tahfiz. Ora iso muni tahfiz. Ustaz-ustaz sing ra patek cetha. Mulane tolong Bapak Ibu adik-adik, zaman kalau nyari guru cari ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Maksudnya ustadz kanan itu gimana? Bisa baca dari arah kanan. Baca Quran dari kanan, baca tafsir dari kanan, baca kitab kuning, kitab-kitab turos dari kanan. Insya Allah wis mumpuni. Usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek balaghah mateng misalnya. Nah kalau ustadz kiri, dia bacanya dari arah kiri, terjemah modelnya. Yaiku sih nggak genah ustadz kiri. Makanya saya, maaf ya saya. Ono wong pinter pidato, pinter banget. Dia pandai berorasi, berargumentasi. Tapi kan moco teko tengen kok au. Rasudi aku kan melu. Aku lebih memilih ikut kiai-kiai sepuh. Pokoknya sing maca teko tengen. Ya bacaane yo Fathul Qorib, Fathul Muin. Bacaane sing ngono-ngono iku. Halo. Referensi ini Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Ta'limul Muta'allim, Bidayatul Hidayah. Sing ngono-ngono iku aku luwih seneng. Kiai ini wis sepuh, ndonga kadang gak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin. Wang afiatam fil jasadi, ziyadatam fil ilmi, barokatam fil rezeki, tobatan qoblal maut, rokematan indal maut. Kiai model ngono ku ora kenal proposal, ora tahu ngerubah kwitansi. Jadi bangane ustaz sing model anyaran wis Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizq. Lah muni kofi sampai intil-intile merotoli. Apa kabupaten rasudi aku kan melu ngono. Gah. Makanya cari yang ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Ini saiki sampean selidiki sing disinyalir ana teroris ngono iku. Yakin dudu pondok pesantren salaf. Demi Allah bukan pondok pesantren salaf. Delokon sutate, aku mau ngarani ustadz, sutat. Ora entos nahwu. Wahab au. Makanya maaf, standarnya ulama itu bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas. Maaf, bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas. Andaikan yang disebut ulama itu yang berilmu tinggi dan berwawasan luas, maka yang paling berhak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Wis iku mbok tekoki apa wae iso jawab. Lah nek ukurane ulama alladzina hum warasatul anbiya lho ya sing dimaksud iki. Sing paling pantes disebut ulama ya Syekh Google radhiyallahu anhu kuwi. Mbok tekani apa wae iso jawab, mbah bener mbah ora. Lho saiki mulai akeh kok santri-santri sing luwih kepencut nggone Syekh Google kok. Sorry, dulu santri-santri itu riyadhahnya kuat. Sing diwaca ya mulai Fathul Qorib, Fathul Wahab. Santri saiki gak gelem maca Fathul Wahab, bacaannya Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook,
kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, dan nihayatul TikTok. Ngono ya tepuk tangan ora isin. Ya Allah. Nah, kalau bisa naik adik-adik ke level yang sabiqum bil khairati biidznillah, itu ada syaratnya. Maka di tempat lain saya kok tertarik sama surah Al-Muzammil. Menurut saya surah Al-Muzammil itu unik. Uniknya apa? Surah Al-Muzammil itu awalnya semua ayatnya pendek-pendek semua. Ayatnya pendek-pendek semua. Tapi di ayat terakhir, ayat yang ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Sampean gak ngerti ya wis nyauto betul urusannya ben cepet. Kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Nah, nek ngene kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Anyel lah. Saya dikasih waktu 1 jam, ini udah 1 jam lewat, udah hampir 1 jam setengah. Artinya kan ini, aku kan tambahan. Ya nek kurang yang ngundang mana sok koyo. Surah Muzammil itu ayat awalnya itu pendek-pendek semua, tapi ayat terakhir, ayat ke-20 panjang banget dan merupakan ayat terpanjang kedua dari Al-Quran. Betul? Allah nyauto betul nulung cepat. Ayat terakhir dari surah Muzammil ayat ke-20 itu ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran. Betul? Ayat yang terpanjang pertama Al-Baqarah 282. Betul? Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh, itu paling panjang sak halaman lek Quran cetakan Kudus. Bro, tenang bro, iki ngajine nunggone pondok Quran. Ngono lho. Dadi yo gayane koyo wong hafal Quran, gayane. Ayat terakhir dari surah Muzammil itu separuh halaman dia. Padahal ayat awalnya itu pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Loh, pendek toh? Qumil laila illa qalila. Pendek toh? Nisfahu awin qus minhu qalila. Pendek lah. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pendek lah. Pendek kok. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Pendek lah. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Pendek tak? Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Pendek tak? Pendek. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhilhu wakila. Pendek tak? Pendek. Lu ayat terakhirnya ini panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dilanjut. Wani piro?
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kuwi sak ayat mau meneng. Kowe pengen duwe anak hafal Quran ora? Ala nek bapake model ngono kuwi yo angel. Ajur yo biyen. Loh, awalnya ayatnya pendek-pendek semua, tapi kok ditutup dengan ayat yang sangat panjang. Ini pasti ada nilai keistimewaan yang luar biasa. Dan di situ juga disebutkan level manusia dalam beragama yang ada 3. Cuma nggak pakai bahasa zalimul li nafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ pakai ungkapan apa? Yang disebutkan di situ alima an sayakunu minkum mardha. Jadi banyak di antara kalian yang kalau diajak ke Al-Quran, kalau diajak ke agama, sakit. Bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Ngapunten ya, wong Semarang, wong Kauman. Ngubengi pasar nganti ping 10. Baru gue saya mlebu mall, munggah modon nganti ping 8. Balik nyang pasar, mubeng maneh ping 17. Wi umpama cara di total 5 km. Kuat melaku 5 km. Ning jarake omah teko masjid iku cuma 20 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sapa ngomong suarane penak banget. Ora penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris ya penake kuwi kok. Mubeng-mubeng pasar, mudun munggah mudun minal mall ilal mall. Jarak 5 kilo kuat mlaku sikile. Lah omah tekan masjid jarake mung 20 meter, krungu azan. Kok ora kuat mlaku? Kuwi lara. Lumpuh. Wonten mboten? Ya Allah, ngapunten. Dijak zikir, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la yasukul khaira illallah. Saya 10 menit itu sing gringgingen, sing silo, sing sembujung, sing sendeklu. Tapi lek lungguh no warunge rondo, iso tumak ninah nang khusyuk, 4 jam betah. Iki wonge yo teko, wonge lungguh nang sebelah kono pokoke. Penyakitan lumpuh sikile. Ngapunten. Kuping dijak ngrungokke ngaji, sholawat, ceramah, tausiah, kering. Gak mlebu-mlebu. Tapi nek ngrungokno mendung tanpa udan. Saya ketambahan sing ngopo sing tali kotang, tali katok sing ngopo. Cowet jelas, kuwi penyakitan budek. Ya Allah, kuwi HP getare iki pelan padahal jarake waduh masak ning dapur suarane bantul. HP ini getar krungu. Tapi bareng jam 4 isuk ngono. As-salatu khairun minan naum.
malah kelon. Budek. Penyakit marwa. HP tulisannya cilik-cilik renik. Tapi cetol lenjung gilengi mulai rampung isak sampai parak subuh petentengan cetol. Padahal tulisannya cilik-cilik. Al-Quran sing gede, tulisannya gede-gede, ora ketok. Nyatane ra tau diwaca. Kuwi penyakiten, bahasa Inggrisnya the paycek. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ini yang kedua, level kedua. Yadribuna fil ard, mengriwariwi nang bumi. Iki nek cara tembang kaya ilir, lir. Uripe mengriwariwi yabtaghuna min fadlillah, golek rezeki sing diburu meng donya, sing dipikirke meng donya. Uripe mung ngriwariwi mondar-mandir mobat mabit morak-marik mosak masuk nipo tangi golong koming jungkir walik. Sampai ngamalna ora trimo P4P petang puluh. Pergi pagi pulang petang poyang payingan, pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa lah pokok pene sak pirang-pirang. Lho polahe ra karuan wis sing digoleki apa? Ternyata sing digoleki meng loro. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, kuwi urusan kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai, siap panen. Nah, kan berarti urusan perut. Ya toh? Sing nomor loro, tak sengguh penganten anyar. Semangat penganten baru, kuwi urusan ngisore perut. Jadi ternyata sing digoleki yo meng loro kuwi, meng urusan weteng karo ngisore weteng. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Rene tak sudono. Kok apa kuwi? Pengen cetha ya munggah tak sudohke. Lo perut dan bawah perut ini kan simbol donya toh. Woi, iki sing meng yadribuna fil ard yabtaghu min ngetoke dalil ayat sing Jumatan kae fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sing cetha ngaji. Aja gagas ustad kiri. Halo. Woi. Lah kula sampean nek iso kudu meningkat. Wa sabilillah. Wis meningkat dadi cah angon. Jadi rata-rata orang-orang sukses itu adalah orang-orang angon. Sampai Allah tidak mengutus nabi dan rasul kecuali dilatih angon. Sebelum angon umat manusia, angon binatang. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum angon umat manusia dilatih Allah angon wedhus. Dilatih angon wedhus. Salahmu manggon kono kok. Angon angon itu pelayanan. Wong angon itu melayani. Kapan-kapan kita terang meneh. Lho bocah angon ini dikongkon apa to? Angon. Mulane pemimpin niku angon ibarat angon wedhus. Kuwi mesti manggone nyang burine wedhus. Wong angon iki manggon burine ngetutke. Yen wedhus iki mlakune wis bener. Dijarke etutke. Engko yen blehar-blehar baru kuwi angon. Nang burine. Lah nek nang ngarepe kuwi ora angon, blantik. Kok gelem ora gelem wedhuse diseret keteket gulune melet-melet ya bene. Mulane golek pemimpin kuwi sing iso angon aja pemimpin blantik. Paham ora ya dijak ngene iki. Lho kuwi kon napa bocah angon kon meneki munggah apa mudhun? Nyaut to Pak kaya ora tau menek.
Menek kuwi munggah apa mudhun? Wong urip kudu munggah, meningkat menek. Mulane aja ming zalimul li nafsi kowe. Nek iso minimal muktasid terus menek munggah sabiqum bil khairati biidznillah. Apa sing dipenek? Blimbing. Nah, iki nek ditafsiri nganggo tafsirul utaatu ilmatui. Niki sak Indonesia sing duwe aku tok. Blimbing niku simbol buah sing liringane 5. Ya ana blimbing iki liringane ming 3, soalnya sing loro dikrokoti bocah kae. Lah liringan 5 kuwi nek ditafsiri nganggo tatik matuk ya jarene kae Pancasila ya 5 lho, rukun Islam ya 5, salat maktubah ya 5, balonku ya ada. Ngono. Sak karep to wong nafsiri ae kok. Lagi nek ten gene ayat niki disebutke 5 liringane blimbing iki disebutke lek ten ayat niki. Apa? 1, faqra'u ma tayassara min. Kene apa kok nganggo faqra'u ma tayassara min, nganggo dhamir hu. Soale dhuwure wis bar disebutke faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dhuwure mau ra ngono to nggih, ngomong nggih men cepet nggih. Lah ngono. Jan aku bengi iki ngadepi wong edian tenan kok. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kanggo sing model ngono-ngono kuwi, ayat-ayat yang muhkamat. Engko sing bangsa ayat-ayat mutasyabihat kuwi bagiane kiai-kiai sing alim-alim. Kowe ora tekan pikiranmu. Mulane matayassara sing gampang-gampang wae. Pokoke manut. Ayo dibiasakan membaca Al-Qur'an. Anak-anak kita mungkin sudah banyak yang bisa membaca Al-Qur'an, tapi pertanyaannya kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an, sudahkah terbiasa membaca Al-Qur'an? Meneng kok. Nah, liringan sing nomor 2, wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Absen nunggone Gusti Allah. Nek wong Semarang ki mestine wayahe wong Kauman ki sholate ora ming 5 waktu, harusnya sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih. Preketek. 5 waktu sik dinyang. Kadang ono sing harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Jadi kadung kaumat diropel-ropel sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. 5 waktu lu seh dinyang. Subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi nek maghrib karo isya nyang masjid. Wong Islam sing mereke obat flu. Nah salate mik isya karo maghrib rak mik sagrib to mesti. Mik isya karo maghrib. Lagi sampean wis ngerti to. Awwadu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan lutat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Al-haditsu kama qala. Ini tak waca arang-arang kowe ya ora ngerti wae. Yang pertama dihisab, diaudit, diperiksa besok hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, sempurna, diterima itu sholat dan amal ibadah yang lain ikut diterima, jalurnya ke surga. Kalau sholatnya enggak sempurna, ruwet suwe urusannya. Lek gak sholat, ndak usah dihisab, ndak usah diperiksa, jos neraka. Lo verifikasi awalnya wis gak bener loh, sholatnya wis gak ono, ndak usah diperiksa, langsung los neraka. Makanya sampean sok di akhirat lek pengen hisabnya cepet, gampang, ojo sholat. Nyonyor. Wa aqimus. Artinya diupayakanlah sholat itu bermutu dan berkualitas dohiron wa batinan. Dohirnya berkualitas, batinnya berkualitas. Ada yang sholat itu dohir aja nggak berkualitas. Pakaian nih loh, masya Allah kadang ranggena. Wong lanang sholat jamaah nang Masjid Agung. Nganggo kaos oblong, kaos cekak, celana training. Ya malaikatnya kuwaget. Aduh, iki Gusti Allah arep dijak main bulu tangkis sih gak wong iki. Malaikatnya teko Madura pisan. Sholat nganggo celana training.
Apa ndak sah? Ya selama nutup aurat syarat rukune dilakoni sing batalke ditinggalne ya sah. Cuma ngono ku gak duwe adab, gak duwe tata krama. Makanya tolong Bapak, zaman mendapati ada bapak-bapak atau laki-laki siapapun di masjid sholat jamaah pakai celana training, tolong peloroten mesisan. Karuan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus, Pak. Ngono. Salat lengan panjang. Pakai peci, adab dipakai. Ngono. Salat nganggo kaos oblong, kaos partai sisan. Geger ana gambare paku sak lengen, tulisane coblos. Anyel aku. Bocah nom-nom iki dirungokke. Ganggu kekhusyukane wong, ganjarane ibadahmu jamaah iso entek gara-gara ganggu kekhusyukane wong. Kaos sing tulisane aneh-aneh aja dienggo salat jamaah. Aku soalnya tahu ngalami ngono kuwi, Bu. Ngarepku salat nganggo kaos tulisane sing maca iki wong edan, sing maca pas aku. Ini baru kualitas dohir loh ya. Tidak khudu. Nah sholat lek ora khudu niku la tazinu indallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang enggak ada beratnya seperti sayapnya seekor nyamuk. Enggak anteng, polah wae, obah wae. Ana to wong salat obah wae. Modele ngedap kaya layangan pedhot. Wong salat kok kabiro alhamdulillah. Ini wajah. Iki jek mending ngene bareng maju mundur. Iya kan. Medeni wong. Takbiratul ihram ya biasa sholat itu relaksasi progresif, ndak usah aneh-aneh. Bocah nom-nom iki kadang digiat. Allah Akbar. Ngopo katek ngono barang. Khusuk kuwi nyangati. Wong takbiratul ihram kok kaya masang jurus Allah. Ana sing diumet-umetke dhisik Allah. Belum lagi kualitas batin. Banyak orang yang sikapnya sholat, gerakannya gerakan sholat, yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, jiwa dan hatinya enggak sholat. Sikapnya sikap sholat, berdiri tegak, hadap kiblat, pandangan ke tempat sujud, melafadzkan niat, usolli, usolli, fardol. Takbir sampai ngeses. Bacanya luar biasa fasih. Terus wah, habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Hari Fatihah moto Yasin, bar Yasin Waqiah, bar Waqiah Ar-Rahman, bar Ar-Rahman Tabarok, bariku juz amma, mulai amma yatasaalun sampai minal jinnati wan nas. Kentean hafalan Quran masih kurang panjang, hadis diwaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 10 masih kurang lama, kentean hadis kurang dawa, tambahi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kurang dawa, sumpah pemuda. Sujud tok 45 menit. Gak tangi-tangi soalnya keturun. Yang dilakukan sikapnya sikap sholat, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat, tapi hatinya enggak sholat. Akeh ngono kapan-kapan tak terangne. Lho iki waktune lho ya wa'atuz zakah. Liring sing nomor 3. Wah kira nyukupi iki engko. Sing lomo. Zakat itu sakjane ora akeh lho, nek dipikir kita itu 100% dikasih sama Allah, cuman disuruh ngeluarin yang 2,5%. Sedikit kok ngono abote ram. Ming 2,5% tok wile ditokke. Semua 100% pemberian Allah. Allah nyuruh enggak banyak-banyak, cuma 2,5%. Tokke. Sing 97,5% pek-peken, simpen-simpenen, tabung-tabungen, gawe-gawenen, pangan-panganen, badok-badoken. Lu sing 2,5% wae kok ora ditokke. Sing lomo. Terus wa aqridullaha qardan hasana. Kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Iki liringan sing nomor 4. Ini Allah memuliakan manusia.
kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, disedekahi masih ada sisa daripada numpuk-numpuk. Pinjamkan ke Allah. Loh, apa Allah butuh duitmu untuk dipinjam? Gak blas, gak babar pisan. Duitmu tuh ke Allah kok. Ini Allah memuliakan manusia. Pinjamkan ke Allah. Kalau kamu pinjamkan ke Allah, Allah kembalikan nenggone donya huwa khairan, dengan pengembalian yang lebih baik di akhirat, wa a'dzama ajra, pahala yang sangat agung. Yang terakhir, yang kelima, wastaghfirullah. Kalau 4 tadi dirasa masih kurang baik, mungkin ada riya, ujub, sum'ah, enggak ikhlas, maka bersihkan dengan wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik santri mendapatkan barokah Quran. Demikian pula kula panjenengan semua pikantuk barokai Allahu yarham Mbah Yai Turmudi sing di hauli. Nggih. Nggih. Muga-muga pikantuk berkahipun. Insyaallah masalah haul ngundang maneh Gus kapan-kapan. Lagi acarane kan ono khotmil Quran, ono haul, ono peresmian. Dadi acara telu dadi siji iki nek bahasa kemenyeke 3 in 1. Nek bahasa Bojonegoro ngene iki jenenge acara ngirit biaya. Nah, telung acara dadekke siji kok. Pokoknya paling boten nanti saged nerusaken perjuangane almarhum. Saged nerusaken perjuangane, terus boten namung untuk barokah tok, iso neruske perjuangane, iso genteni perjuangane. Ngoten, soalnya ulama ini ora gampang disebut ulama. Walaupun kula singgung sithik, berat, kudu minimal duwe sifat angon kaya ngono mang. Pun ngeten mawon, mangke anak-anak masih banyak acara, jadi sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, insyaallah di lain kesempatan. Matur suwun sedaya pahormatan, nyuwun pangapunten. Sedaya kalepatan. Selamat adik-adik, jangan berbangga diri apalagi berpuas diri. Setelah kalian di wisuda, ingat kalian baru khatam 30 juz, jangan pernah punya anggapan sudah khatam. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.